Rizky menyerahkan kartu namanya kepada asisten itu untuk membuktikan identitasnya. Asisten itu terkejut. Tidak lama setelah itu, dengan penuh tekad, dia menjawab, "Aku bersedia melakukannya." Sementara itu, pada hari yang sama jam 6 sore, sebuah laporan dari Gilang tentang kehidupan sekolah Bianca Zea berada di atas meja kantor Kenzi. Laporan itu sangat rinci. "Tuan, Bianca Zea ini adalah anak yang bermasalah. Dia telah lama menjadi pengganggu di sekolahnya. Di usianya yang baru 14 tahun dia dikeluarkan dari sekolah karena memukuli teman sekelasnya. Saat itulah dia pindah ke Indonesia. Dia adalah pembuat onar. Jadi, gadis kecil yang belum dewasa inilah yang mencoba menggertak Alexa." Mata Kenzi dalam dan menusuk ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat informasi sebelum menyerahkannya kembali ke Gilang. "Atur agar berita ini tersebar." Tapi Tuan, lihat ini." Gilang menyerahkan beberapa informasi kepada Kenzi. Asisten Bianca Zea telah melangkah keluar untuk mengakui bahwa Bianca Zea telah menukar hadiahnya untuk menjebak Alexa. Jika bukti Arkana tidak cukup, pernyataan ini cukup untuk sepenuhnya merobek topeng Bianca Zea. Seseorang membantu Alexa, Kenzi segera memproses informasi ini. Setelah itu, ia menebak bahwa kemungkinan terbesar adalah manajer yang telah diatur Zalina Mira untuk Alexa, Rizky. Seorang Rizky pernah terkenal di Dirgantara Entertainment karena sangat mampu dalam menangani masalah. Namun, hari-hari itu sudah lama berlalu, jadi Kenzi meragukan kemampuannya. "Jangan khawatir tentang itu. Apakah kau benar-benar tidak takut bahwa dia akan menimbulkan ancaman begitu dia menjadi manajer Nyonya?" Bibir Kenzi sedikit melengkung ketika dia menjawab, "Dengan cara apa dia menimbulkan ancaman?" Mengabaikan perbedaan dalam status mereka, Kenzi yakin tidak ada yang bisa berdiri di antara dia dan Alexa. Alexa bukan tipe orang seperti itu. Setelah menandatangani dokumen di mejanya, Kenzi berdiri untuk pulang. Namun, pada saat ini, sekretarisnya tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Dia segera berkata kepada Kenzi, "Tuan, berita buruk. 2 superstar internasional yang ikut serta dalam sebuah film di Amerika terluka dalam adegan ledakan." Berita itu saat ini menjadi viral dan perusahaan produksi menyalahkan aktor Mandala Entertainment karena tidak mengikuti prosedur. Mereka menuntut Mandala Entertainment untuk mengkompensasi semua kerugian. Kenzi biasanya tidak menangani masalah seperti ini. Tapi proyek ini adalah proyek utama Mandala Entertainment untuk paruh tahun berikutnya. Ditambah lagi, orang yang bertindak sebagai mediator adalah temannya. Jadi, dalam keadaan ini, masuk akal baginya untuk menanganinya sendiri. "Tuan, apakah kau ingin aku segera memesankan penerbangan untukmu?" Kenzi memberi isyarat agar dia tetap diam saat menelepon Alexa. "Sayang, Alexa menjawab dengan nada lemah lembut, "Kenapa kau belum pulang? Lihatlah jamnya. Aku mungkin tidak bisa pulang. Aku harus segera terbang ke Amerika. Sesuatu yang mendesak telah terjadi." Kenzi menjelaskan, "Apakah ini benar-benar serius? Apakah kau harus segera pergi?" Alexa waspada saat dia duduk di sofa. "Ini hanya masalah kecil, tapi aku harus hadir. Aku hanya khawatir tentangmu. Aku akan membantumu menemukan paspormu, dan membantumu mengemas beberapa pakaian." Alexa tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berdiri dan kembali ke kamar untuk membantu Kenzi packing barang bawaannya. Setengah jam kemudian dia pergi ke Mandala Entertainment. Kenzi secara pribadi turun untuk menyambutnya. "Aku tidak punya banyak waktu, aku harus pergi ke bandara sekarang." Melihat betapa mendesaknya Kenzi, Alexa dengan cepat meraih lengannya. "Karena kau khawatir tentangku, kenapa kau tidak membawaku bersamamu?" Alexa mengangkat koper di tangannya dan berbicara, "Aku ikut denganmu." Kenzi melirik Alexa. Dia melepas jaketnya dan melilitkannya di sekelilingnya sebelum mereka berdua naik ke mobil.
Bagaimana jika kau punya pekerjaan? Apa kau tidak tahu lebih baik daripada aku? Apakah aku punya pekerjaan? Alexa tertawa. Kenzi masih mengelola email-emailnya. Meskipun dia sekarang ditandatangani dengan Dirgantara Entertainment, belum diumumkan secara resmi. Akibatnya, dia masih memiliki beberapa hari kebebasan. Ditambah, bukankah kita sepakat bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama? Menemanimu adalah apa yang ingin aku lakukan sekarang. Kenzi tetap diam saat dia menjalin jari-jarinya dengan jari Alexa. Meskipun dia tidak berurusan dengan masalah besar, tetapi dengan Alexa di sisinya, dia tidak perlu khawatir. Jadi, dia bisa lebih fokus pada masalah dan menanganinya dengan lebih baik. Melihat wajahnya yang cantik mulai melembut, Alexa hanya bisa tersenyum. Dia tahu dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan harus tetap di sisi Kenzi melalui situasi penting. Tepat sebelum keduanya naik ke pesawat, Alexa menerima panggilan telepon dari Zalina Mira. Dia khawatir tentang insiden Alexa dengan Bianca Zea. Zalina Mira memintanya untuk pergi ke kantor pada hari berikutnya untuk membahas bagaimana mereka mengumumkan kontraknya. Namun, Alexa menolaknya dengan terus terang. Zalina Mira, aku tidak akan berada di negara ini selama beberapa hari ke depan. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan hal itu ketika aku kembali. Setelah mendengar kata-kata Alexa, Zalina Mira tidak menolak, mungkin akan baik bagimu untuk sedikit bersantai. Awalnya aku memiliki pertunjukan yang akan aku berikan padamu. Mendengar pembicaraan mereka, Kenzi menunduk dan menatap mata Alexa. Tapi, Alexa menjawab dengan tenang. Ah, jika aku kehilangan kesempatan ini, selalu ada yang berikutnya. Di sisi lain, berbeda, Alexa pikir, hanya ada satu Kenzi Leonard. Jika dia kehilangan Kenzi, maka tidak akan ada lagi. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Tapi, apakah kau menyadari fakta bahwa Rizky membantumu? Zalina Mira senang bahwa masih ada seseorang yang bisa menggerakkan hati Rizky yang beku. Tidak, aku tidak tahu, jawab Alexa cepat. Kalau begitu kita akan membicarakannya ketika kau kembali. Nikmati waktu luangmu. Alexa menutup telepon Zalina Mira dengan lelah. Nyonya Alexa, kau terlalu impulsif, goda Kenzi dengan tersenyum. Aku hanya tidak ingin kau merasa seperti tidak ada perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki istri. Selama aku bisa menemanimu, aku pasti tidak akan absen. Bahkan jika itu berarti aku harus pergi ke kedalaman neraka, Kenzi dengan lembut membelai rambut Alexa, dan menariknya ke pelukannya dengan penuh kasih sayang. Setelah mendengar kata-katanya, dia tergoda untuk mengambil semua hal terbaik di dunia bahkan hatinya dan tangannya. Meskipun kita akan ke Amerika, tren Asia masih sangat populer. Jika kau tetap di sisiku seperti ini, kau akan menarik banyak perhatian. Jadi, apa yang kau sarankan? Ekspresi kecewa melintas di wajah Alexa. Aku tidak keberatan memiliki juru bahasa wanita di sisiku. Kenzi tertawa. Suaranya dalam dan seksi, kurasa membiarkanmu untuk merasakan Hollywood lebih awal bukanlah hal yang buruk. Berunding di panggung asing itu tidak mudah. Apakah kau tidak takut aku akan melakukan kontak dengan masalah yang dirahasiakan Mandala Entertainment? Tanya Alexa setelah sedikit santai. Aku sudah menjadi milikmu, jadi Mandala Entertainment tidak berbeda, jawab Kenzi. Jika kau ingin menjadi pencari nafkah, aku senang mundur ke belakang layar, menyerahkan semuanya padamu dan tinggal di rumah untuk menyiapkan sup. Kau bermimpi Tuan Kenzi, bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jangan pernah berpikir untuk mundur. Kenzi tertawa. Tiba-tiba dia merasa, perjalanan membosankan yang seharusnya dia lakukan, menjadi jauh lebih menyenangkan dengan Alexa. Alexa adalah orang yang ambisius,
tetapi tidak pernah memengaruhi hidupnya ketika di dalam rumah. Dia jelas tentang identitasnya. Gosip hiburan di Indonesia masih berpusat di sekitar insiden Bianca Zea. Dengan tamparan ke wajahnya dan keterangan dari asistennya, Bianca Zea tidak bisa lagi menahan semua omelan publik. Jadi, dia merekam sebuah permintaan maaf. Seorang anak berusia 16 tahun muncul di depan kamera dengan berantakan. Dia menangis dan memohon maaf kepada publik. Dia bahkan membayar komentator online untuk membantunya membersihkan papan tulisnya. Ternyata, dia benar-benar ingin menebus dirinya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.